Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Unusia TV dalam program unggulan Q&A, program studi Unusia Jakarta. Yeay, boleh tepuk tangannya dong. Keluarga itu adalah entitas masyarakat yang paling kecil, kan keluarga. Jadi kalau mau membina, kalau mau ingin negara kita maju, itu cara membenahinya dari keluarga. Kalau ingin membenahi moral masyarakat juga dari keluarga. Kalau sekarang kan pemerintah lagi menggerakkan moderasi beragama. Iya. Antara lain untuk menangani paham-paham radikal yang tidak positif ya, dalam tanda kutip buat negara, itu juga mau tidak mau harus menyasar ke keluarga. Bahkan sekarang kita lihat aksi terorisme itu banyak menyasar keluarga. Sangat miris, ada misalnya ibu membawa anaknya, kemudian mengebom diri bareng-bareng. Atau kemarin kasus yang terakhir, itu kan suami istri. Iya. Ya, artinya apapun program pemerintah atau apapun gagasan-gagasan terkait dengan kenegaraan maupun nilai-nilai keislaman itu kita tanamkan lewat keluarga. Terutama nanti menjelang pernikahan. Tapi tidak hanya berhenti pas pernikahan, kan ada nanti kita juga ada bimbingan atau konsultasi pernikahan. Karena nanti setiap nikah, Upi udah nikah ya? Alhamdulillah ya, udah ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Udah, jadi udah close ini berarti ya. Nah, itu sebelum menikah itu ada bimbingannya. Tapi nanti di dalam proses pernikahan juga tidak henti-henti, keluarga itu mau tidak mau harus mengikuti majelis taklim, pengajian. Kemudian masing-masing itu dari sisi ilmu keagamaannya, masing-masing keluarga juga menggembleng diri. Kan kita sekarang tidak hidup di masa 1500 tahun yang lalu, zaman Nabi. Pola hubungan keluarga antar suami istri juga berubah, itu juga harus dipelajari. Kalau tidak, ya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, pokoknya intinya keluarga ini inti ya. Intinya inti di dalam pembinaan masyarakat, bangsa dan negara ini keluarga. Jadi poinnya teman-teman, Ahwalus Syahsiah ini adalah program studi atau ilmu yang harus sebenarnya dipelajari oleh kita semua ya Pak. Nah, iya, iya. Gitu. Kita juga punya lembaga konsultasi dan bantuan hukum, lembaga kajian dan konsultasi dan bantuan hukum keluarga. Ini sebenarnya lebih ke dosen sih, tapi kan nanti mahasiswa bisa langsung ikut mendampingi para dosen sekaligus belajar apa sih sebenarnya yang masyarakat keluhkan terkait hukum itu. Misalnya nanti kita akan ditemukan ada keluarga yang sudah punya terkait perceraian ya. Ini kan kalau kita bicara angka perkara di pengadilan agama itu selalu perceraian yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Mahasiswa akan tahu apa sih problematika di masyarakat itu banyak sekali. Dari mulai soal pelakor sampai macam-macam ya. Nah, nanti mahasiswa akan tahu dan mendampingi masyarakat. Ya kita ya pendekatannya kalau misalnya ada perkara atau konflik di antara rumah tangga ya pendekatannya kita pasti islah, mediasi yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Nah, nanti mahasiswa akan diajak itu sama dosen. Langsung terjun ya. Ya, langsung terjun. Selain yang paling penting saya kira sekarang penyuluhan nikah. Mahasiswa itu di beberapa daerah bahkan di tempat kawasan penyangga Jakarta itu banyak yang nikah di bawah usia 19 tahun. Akibatnya ya hampir dipastikan madesu. Madesu itu apa? Masa depan suram. Ya karena memang belum siap secara psikologis, siap secara materi. Nah, penyuluhan kita antara lain soal usia nikah ini. Kemudian juga persiapan-persiapan yang perlu dimiliki oleh para calon mempelai, baik secara keilmuan maupun finansial. Kita juga bekerja sama dengan prodi lain untuk menyelenggarakan. Jadi kalau bimbingan perkawinan itu enggak hanya kita bicara soal hukumnya, tapi soal keterampilan bagaimana keluarga itu, calon mempelai itu siap untuk menjalin hubungan rumah tangga. Kita juga alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kita dapat kepercayaan dari Kementerian Agama. Kita ditempati mahasiswa beasiswa dari daerah perbatasan Indonesia. Luar biasa tuh. Kita dapat kepercayaan, ada beberapa mahasiswa kita dari perbatasan Indonesia. Dari daerah perbatasan itu gak boleh kita asumsikan daerah yang terbelakang. Nah, yang posisi paling belakang rumah, ibarat belakang rumah itu. Justru perbatasan Indonesia itu adalah seakan-akan daerah
depan rumah kita. Karena nanti mukanya karena akan nanti bersinggungan dengan negara-negara lain. Maka itu menjadi salah satu konsen kita, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang hangat dari Kementerian Agama. Ada program beasiswa 2 tahun kemarin ya, 2 tahun sebelum pandemi ini. Kemudian juga banyak mahasiswa kita tahun kemarin itu dari Thailand Selatan, terutama di kawasan Patani, Yakla, Narathiwat. Ini kita kerjasama dengan antara ini lembaga tarekat Qadiriah Naqsabandiyah itu, Jamaah Al-Khidmah. Jadi beasiswa juga ini. Ya alhamdulillah kita karena jaringannya lumayan, kita juga mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Agama, kemudian dari bahkan mahasiswa kita dari negara lain. Luar biasa sekali nih teman-teman. Saya terus terang sempat terenyuh melihat, mungkin menyaksikan ini ya, sempat terenyuh melihat lulusan awal Saksya dari Thailand Selatan ngajar ngaji anak-anak. Saya sempat terenyuh, bahkan wah menurut saya luar biasa. Artinya begini, kalau di Thailand kan belum tentu sistem hukum Islamnya sama dengan kita. Maksudnya dari jurusan awal saya di sini kemudian ke Thailand itu belum tentu menjadi kayak semacam bekerja di pengadilan agama atau KUA seperti kita, karena tentu beda sistemnya. Tapi yang saya salut itu teman-teman dari Thailand itu mau cara mengamalkan ilmunya itu dengan berbagai sarana dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat ketika itu. Kita sebagai mahasiswa kan tidak mungkin sebagai seorang sarjana kita ngelihat kebutuhan masyarakatnya apa, kemudian kita mau menyampaikan apa, gitu. Nah, disesuaikan. Jadi apapun yang kita dapat di sini sebenarnya bisa diamalkan. Bisa diamalkan. Tidak harus di jalur formal, itu pilihannya. Tidak harus di jalur formal. Saya tidak mendoktrin mahasiswa saya harus bekerja di KUA atau bekerja di pengadilan agama atau di Kementerian Agama, karena memang tetap saja serapan dunia kerja itu pasti lebih sedikit dari jumlah antusias mahasiswa yang ke AS. Nah, selain itu kan juga yang penting kita punya wadahnya, punya ilmunya. Selanjutnya nanti kita berkiprah di manapun kan disesuaikan dengan kesempatan juga kan ya. Tapi lulusan AS kalau mau bisnis pun juga nggak masalah. Nah ini Pak. Jadi ada spesialisasi, di spesialisasi, dan ini bahkan spesialisasi nggak dipunyai jurusan yang lain. Jadi hukum keluarga tadi. Tapi selain itu ya pilihan-pilihan untuk berkiprah. Jadi kalau ditanya profil lulusannya tadi pastinya di pengadilan agama, kemudian kantor urusan agama. Kantor urusan agama ini selain penghulu juga penyuluh. Kemudian di Kementerian Agama itu sendiri ya. Di beberapa kelengkapan Kementerian Agama di bawah Bimas Islam. Bimbingan Masyarakat Islam. Ini yang formal. Nah, kalau yang non formal bisa banyak. Yang formal juga selain yang di jalur 3 tadi, itu juga jalur profesi itu selalu terbuka. Jadi advokat atau pengacara, kemudian jadi ya praktisi di bidang hukum, tidak hanya di pengadilan agama, tapi di pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara pun bisa. Tapi tentunya kalau terkait pengadilan ini kan di semua jurusan termasuk jurusan hukum pun ada tambahan ini ya. Ada tambahan kursusnya. Iya, sekarang udah harus linear semua emang ya Pak? Ya, kalau linearitas sekarang itu tidak terlalu ketat seperti dulu. Linearitas itu bisa dipandu dengan hasil risetnya atau pengalamannya. Bahkan dunia kerja sekarang kalau mau menerima seseorang menjadi karyawan itu yang dilihat sebenarnya bukan hanya linearitasnya, tapi portofolionya. Nggak hanya ijazahnya, tapi harus. Nggak hanya ijazahnya. Sekarang bahkan yang penting ijazah S1, semua jurusan itu bisa terbuka, terserap di lapangan kerja formal, apapun yang formal ya. Kalau yang non formal aman semuanya. Yang penting skillnya ya Pak ya. Yang penting skillnya. Dan pengalaman-pengalaman di masa kuliah pun sangat berguna. Enjoy aja, banyak ruang, dan saya selalu menanamkan kepercayaan diri kepada mahasiswa. Banyak yang bisa kita lakukan ya, nanti buat lulusan maupun pra-lulus ini banyak yang bisa kita lakukan. Nah, untuk para calon mahasiswa yang ikut bergabung bersama kita kali ini, nanti kalau misalnya masih ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait program studi awal Saksya, bisa langsung ditanyakan ke
beberapa platform media sosial Unusia sendiri, maupun kita juga ada HIMA, Himpunan Mahasiswa Ahwal Syahsiah, nanti siap sedia menjawab pertanyaan adik-adik calon mahasiswa terkait dengan jurusan Ahwal Syahsiah ini. Dan insya Allah keren.